Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya masih bersama kawan Diska. Bagaimana kabarnya hari ini kawan? Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah dan juga barokah untuk keluarga kawan Diska semuanya di rumah. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional kawan Diska ini jatuh setiap tanggal 26 Juni. Nah, setiap bulannya 26 Juni. Nah, untuk tahun ini 2025 itu temanya putuskan siklus, hentikan kejahatan terorganisir. Nah, telah hadir di studio kawan Diska narasumber kita yang akan nanti membahas atau mendiskusikan tentang seputar Hari Anti Narkoba Internasional, Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias MKes. Selamat datang dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sehelo dulu boleh dok? Hai kawan Diska. Kawan Diska. Nah ini narasumber tetap kita nih kawan Diska. Beliau setiap bulan pasti datang mengisi podcast kita. Nah, untuk refresh nih dok tentang narkoba nih, kawan Diska untuk materi hari ini nih. Ini kita awal dengan, kalau di luaran sana kan biasanya ada narkoba, narkotika, ada juga nafsa. Nah ini reviewnya dok nih dok, kita bahas bentar nih. Nafsa itu apa sih dok itu? Jadi, nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Oke. Jadi di sini ada macam-macam sih. Maksudnya kalau tergolong ya masuk golongan narkotika itu ganja, heroin, sabu. Untuk psikotropika itu ekstasi, LSD. Dan kalau zat aditif lainnya itu di sini alkohol, rokok, rokok juga masuk dok? Masuk dong. Masuk juga, termasuk yang terbaru adalah vape. Vapor, rokok elektrik ini. Ya, rokok elektrik. Karena di rokok elektrik kan selama ini jargonnya lebih aman pakai rokok elektrik ya, terhadap paru-paru atau sebagainya. Padahal faktanya rokok konvensional aja bisa mengakibatkan ABCD itu banyak ya, ada 2000 atau 3000 bahan kimia yang ada di dalam rokok konvensional. Sedangkan kalau rokok elektrik atau vape itu lebih 2000 atau 3000 itu, atau rokok konvensional kandungannya plus bisa disusupi nafsa cair juga. Ya jadi ya lebih berbahaya juga karena kan kita nggak tahu ya, kalau rokok konvensional jelas ketok rokok, ada seandainya pun disusupi ganja kering kan kelihatan juga ya. Kalau ini kan enggak, karena kan ada refillnya dan sebagainya. Seperti itu mas. Jadi apa yang di liquidnya itu ya dok ya, yang cairannya itu bisa disusupi narkotika, nafsa cair. Jadi pengertian dari nafsa sendiri itu atau zat atau obat yang bisa mempengaruhi susunan saraf pusat kita. Yang pasti dapat menyebabkan perubahan perilaku, perubahan kesadaran, perasaan dan persepsi ya. Jadi kalau contohnya kalau perasaan tiba-tiba dia bisa bahagia. Nah, gak lama kemudian bisa langsung nangis, sedih sendiri. Ya. Kalau persepsi itu seperti kalau kita halusinasi ya. Bisa menyebabkan halusinasi. Kalau positifnya ya, depresan itu membuat kita lebih stres ya, lebih malas dan sebagainya. Tapi kalau stimulan itu kebalikannya. Jadi efeknya memang macam-macam. Untuk narkotik sendiri, psikotropik sendiri, seperti itu. Jadi saya juga ini dok, teman saya kok tiba-tiba sedih sendiri itu mungkin kenapa ini dok ini? Saya juga tanda tanya ini. Saya tanya mau saya cerita enggak ada apa-apa. Nah, kan saya juga curiga nih dok. Nah seperti itu kan juga kan sebagai bestie, sebagai teman dok. Nah seperti itu, soulmate. Nah itu berarti tadi juga disebutkan dok, lem juga nih dok. Iya, lem. Apakah yang di yang
kebanyakan anak-anak. Ya, Apa itu jalanan. ya jalanan itu ya, Dok ya. Jadi lem Aegon kalau kita bilang, atau lem Kastol yang ada kadang-kadang dibakar. Mereka pemakaiannya cukup gampang sih sebenarnya, cuma dibuka aja. Mereka menghirup baunya dan sensasi fly-nya itu yang mereka inginkan. Oke, jadi memang jenisnya narkotika tadi itu memang yang antidepresan, yang bisa menstimulan, halusinasi juga ya, Dok ya. Dan keduanya, jadi antara kombinasi antara depresan sama stimulan. Oke, nah jadi itu ya kawan Diska, itu memang banyak sekali efeknya. Jangan sampai kalau ada masalah dipendam sendiri ini. Nah seperti itu, enggak boleh, jangan, karena jargonnya tadi, Dok, yang di postingan kita itu jangan sekali-sekali mendekati narkoba yang tadi. Nah kita lanjutkan nih, Dok. Nah, kenapa sih setiap tahunnya diperingati Hari Anti Narkoba ini, Dok? Ya ini ya, kita tahu bersama ya, jadi fenomena gunung es narkoba itu sudah barang lama sih, tapi itu ya nggak habis-habis gitu loh. Jadi di luar kelihatannya kecil, tapi di dalam itu besar sekali efeknya, dampaknya, bahkan pertumbuhan untuk penyalahguna atau pemakai narkoba itu peredarannya banyak juga banget. Jadi memang kita setiap tahun memperingati ya, dengan adanya peringatan Hari Anti Narkoba sedunia itu yang pasti untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau awareness terhadap bahaya penyalahguna narkoba. Terus dari situ nanti akan juga menimbulkan bahwa pentingnya pencegahan, karena yang disasar itu selalu generasi muda. Mau nggak mau kan kalau generasi mudanya sudah terkena narkoba ya dalam inian besar bisa runtuhnya negara. Terus yang ketiga, memberikan dukungan bagi para penyintas atau penyalahguna yang pengen berhenti. Soalnya kalau sudah masuk ke dalam lingkungan atau masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba atau nafsa itu sendiri, mereka susah untuk bangkit atau keluar dari lingkungannya tanpa ada support atau dukungan dari keluarga, support sistemnya, dari masyarakat. Support sistemnya termasuk di sini adalah pemerintah. Jadi itu ya kawan Diska, memang pentingnya peringatan Hari Anti Narkoba ini sebagai awareness kita nih. Apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai orang tua juga nih. Jangan tua dong. menuju. Nah itu, Dok. Terus untuk kebijakannya, Dok, sekarang, Dok, yang mendasari nafsa ini, Dok. Jadi sebenarnya sudah diatur ya oleh pemerintah. Kita ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Terus bahkan kepolisian juga ada Satnar ya, Satuan Narkoba. Terus bahkan kejaksaan pun. Jadi ketika ada penemuan penyalahguna narkoba itu, kalau untuk kontak pertama itu selalu diarahkan untuk rehabilitasi. Jadi ini salah satu kebijakan pemerintah supaya tidak langsung terjustifikasi atau dihukum gitu ya. Sedangkan untuk kebijakannya sendiri ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Peraturan BNN Nomor 11 Tahun 2016. Ini kalau ini tentang tata cara rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Terus untuk Kementerian Kesehatan sendiri ada Permenkes Nomor 4 Tahun 2023 tentang penanggulangan nafsa di fasilitas kesehatan. Jadi kami ini jujur kami sedang mengajukan puskesmas dan rumah sakit di Kota Madiun untuk IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Ini seperti apa nih, Dok? Jadi ya itu yang sempat saya bilang di awal sedikit tadi ya, kejaksaan pun mereka juga mendirikan panti rehabilitasi. Jadi fungsinya ketika sebagai pusat rehabilitasi bagi penyalahguna nafsa. Itu untuk kami sedang mengajukan, Mas, karena SK-nya harus dari Kemenkes ya. Jadi kami sedang mengajukan, ada beberapa puskesmas dan insya Allah rumah sakit daerah yang kami ajukan, tapi ya semoga, mohon doanya semoga segera di-ACC. Terus untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, kita mempunyai Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2022 sama fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Nah ini ke RAN P4GN. Ya di sini pun nanti menaungi juga. Jadi semuanya akan kena untuk pemeriksaan acak ya untuk narkoba ya. Terus untuk Kota Madiun sendiri, alhamdulillah kita sudah mempunyai Perda
nomor 12 tahun 2024 Iya. sama tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi memang ini sebagai salah satu acuan, sebagai salah satu dasar kami untuk berkegiatan, khususnya di upaya pencegahan dan pengendalian nafsa. Ya. Oke, nah jadi itu ya Kak Diska, memang dari apa undang-undang pun juga sudah diatur, jadi sampai peraturan daerah padahal itu sudah ada aturannya juga, karena memang mungkin peredarannya sekarang itu bukan hanya ke dewasa ya Dok ya, sekarang remaja pun sudah terpapar sekarang, bahkan ASN pun rentan. Jadi sudah pegawai pemerintah, pegawai itu juga rentan. Anggap aja kayak depresi ya, mereka tekanan keluarga, tekanan pekerjaan atau apa, pengen coba-coba supaya bahagia menurut mereka, tapi ternyata menjatuhkan mencari jalan pintas karena tekanan hidup, Dok, biasanya seperti itu. Iya. Nah, tadi sudah disebutkan Dok di awal, karena contoh-contohnya ya ada sabu-sabu, ada apa namanya, heroin dan lain-lain. Nah, sekarang dampak buruknya nih Dok penyalahgunaan. Tadi kan yang mental mungkin juga sudah disepil beberapa sedikit. Nah, ini lengkapnya seperti apa nih Dok? Teman saya menunggu soalnya. Oke. Jadi yang kita tahu bersama ya, rokok aja kan dampaknya bagi kesehatan juga gede banget ya. Apalagi ini nafsa, pasti akan lebih gede lagi. Jadi otomatis dia akan merusak seluruh organ yang ada di tubuh kita, khususnya otak. Karena ketika kita sudah mencoba nafsa, nanti otak itu merasakan, oh ini enak ini, gitu. Aku butuh barang ini. Jadi semakin lama kebutuhan untuk konsumsinya itu akan semakin meningkat. Dosisnya akan semakin meningkat. Nah, ketika dosisnya semakin meningkat, otomatis kinerjanya akan terganggu karena otaknya yang dipengaruhi, otaknya sudah rusak. Jadi memang otak yang sehat itu warnanya seperti apa, kalau sudah terkena nafsa itu warnanya jadi gelap ya. Kalau untuk mental bisa memicu kecemasan, depresi hingga psikosis. Kalau ini udah mengarah ke kejiwaan juga. Jadi kalau orang ODGJ itu adalah orang yang memang secara kesehatan mentalnya terganggu, dikasih obat-obatan sebagai penstabil ya, supaya tidak depresi dan sebagainya. Kalau untuk penyalahgunaan narkoba, orang sehat yang pengen jadi ODGJ. Iya. Sedangkan efek sosial yang pasti stigma masyarakat, stigma masyarakat, karena ketika sudah kena kasus narkoba atau apa, otomatis ya bisa dikatakan sedikit hancur lah masa depannya. Kalau pegawai pasti akan bisa sampai pemecatan ya, dari Polri ataupun apa. Terus kalau untuk yang masyarakat awam, itu seandainya untuk mau bekerja atau apa, tetap rekom yang dibutuhkan. Kalau sudah kena kasus biasanya ya memang agak susah. Iya, SKCK-nya sudah ada. SKCK-nya seperti itu. Terus faktor pemicu nih Dok, tadi salah satunya beban hidup nih Dok, salah satunya. Kalau saya beban berat badan kalau saya Dok. Pokoknya nggak depresi Mas, nggak masalah. Jangan sampai Dok, saya depresi kita bikin happy dengan cara yang benar. Tapi faktor pemicunya Dok, apalagi yang remaja itu kok sampai bisa terjerumus itu seperti apa Dok? Jadi faktor yang paling besar adalah faktor lingkungan. Ya, karena kita sebagai manusia ya, otomatis kita selalu berkelompok ya, selalu bersosialisasi ya. Ketika lingkungan kita nggak bagus, otomatis kita akan lebih mudah terkena. Terus ya tadi tekanan hidup. Terus kalau untuk remaja yang khasnya karena rasa kepo pengen tahu gimana sih rasanya rokok, gimana sih rasanya ini, termasuk trauma itu juga bisa mempengaruhi. Jadi lingkungan itu sangat besar pengaruhnya terhadap teman ya, itu terhadap penyalahgunaan. Karena dasarnya manusia itu butuh teman bicara Dok. Sosialisasi apalagi kalau menyendiri, nah pikirannya kemana-mana, pengen nyoba. Nah awalnya kan dari situ kawan Diska, jangan sampai seperti itu. Sampai pernah mencoba.
Terus untuk ciri-cirinya dok, nah ini seperti apa nih? Kalau saya sudah terlihat seperti pengguna kah Nyun Sewu? Ya, jadi gini, biasanya yang paling khas itu di awal-awal itu adalah menarik diri dari lingkungan. Jadi yang biasanya dia ramah, supel, tiba-tiba dia langsung diem, di dekatnya dia nggak mau. Jadi dia lebih posesif ya kalau kita bilang, benar-benar menarik diri dari lingkungan, menutup diri dari lingkungan itu. Terus kalau emosinya tidak stabil itu juga bisa. Penampilan berubah, pokoknya perilaku ada perubahan yang signifikan, itu kita harus warning sih. Tapi nggak harus justifikasi ya bahwa tiba-tiba menarik diri, soalnya agak beda tipis dengan gangguan kejiwaan. Ciri-cirinya. Jadi makanya kalau seandainya depresi atau merasa hidup itu berat, monggo sih bisa curhat, bisa cerita. Jangan sampai kamu pakai, kita rangkul, ada apa, untuk berkegiatan atau apa. Kalau memang membutuhkan dia tempat curhat yang benar-benar bisa terpercaya, jangan lupa kita sudah punya 3 psikolog klinis sekarang yang ada di puskesmas. Nah ini sambil promosi juga. Puskesmas mana saja dok? Jadi alhamdulillah sudah tersebar di 3 kecamatan ya. Semoga ke depan tiap puskesmas sudah bisa ada psikolog klinis. Jadi puskesmas Tembangan untuk wilayah kecamatan Taman, terus puskesmas Tawangrejo untuk wilayah kecamatan Kartoharjo, dan yang terakhir puskesmas Manguarjo untuk wilayah kecamatan Manguarjo. Jadi monggo, barangkali dah hanya penyalahgunaan nafsa ya untuk semua bidang. Kadang kan kalau rodok nyambung dengan kesehatan jiwa jadinya. Jadi kalau kayak ini ibu hamil, terus baby blues, itu ibu habis melahirkan, Bu Teki, enggak apa-apa, monggo bisa datang ke puskesmas jika memang pengen cerita, pengen curhat, apapun yang termasuk kalau remaja ya, remaja itu rentan banget. Jika tidak bisa cerita di rumah, ya monggo bisa ke layanan psikologis klinis yang ada di puskesmas. Kan soalnya ada beberapa itu yang mau curhat ke orang tuanya itu juga ada takut. Nah, curhat ke temennya itu sungkan atau takut disebarin. Soalnya tembok aja itu bisa menyebarkan. Nah, itu dok. Masalahnya di situ soalnya. Nah, kita lanjutkan dok. Soalnya tembok-tembok bisa mendengarkan sekarang itu. Nah, untuk selanjutnya dok ini, kalau tindakan atau langkah yang harus diambil nih apabila ada teman atau keluarga kita nih, apalagi yang terindikasi penyalahgunaan nafsa ini dok. Yang pasti diajak omong ya, diajak omong, terus tapi ya dengan empati ya, jangan kita berempati bahwa nanti kita di posisinya dia seperti apa, bla tidak justifikasi, tidak menuduh. Tapi dari situ seandainya memang dia fix penyalahgunaan narkoba atau dia pernah memakai atau sedang memakai nafsa dan pingin pengen berhenti ya, itu bisa kita arahkan untuk ke IPWL, institusi penerima wajib lapor tadi. Jadi yang bisa diterima oleh atau sebagai pusat rehabilitasi itu ada BNN, Badan Narkotika Nasional, ini yang paling dekat ada di Nganjuk. Ya, terus nanti sama IPWL. IPWL kita punya IPWL Kemensos di situ untuk rehab sosnya. Tapi kalau untuk rehab medisnya kita juga punya satu di Sudono sih untuk IPWL. Cuma di Sudono itu hanya untuk ruatan metadon atau pemakaian jarum suntik. Kalau sekarang sih sudah tidak banyak ya pemakaian jarum suntik. Nah, jadi monggo bisa melaporkan diri atau keluarga bisa melaporkan. Keluarga bisa melaporkan anaknya atau anggota keluarganya untuk mendapatkan rehabilitasi. Nah itu yang saya udah mungkin kalau pemakai dan pengedar pasti beda ya dok ya. Nah kalau pemakai ini yang saya apakah juga ada untuk ditahan itu dok? Kan siapa tahu cerita nanti takutnya malah ditahan. Nah itu kan juga. Jadi kalau memang untuk kasus yang pertama kali dia sebagai pemakai atau dia pengen rehab ya itu free. Memang tidak berbayar. Tapi kalau memang dia sudah pernah direhab, jadi riwayatnya sudah pernah direhab di balai rehab mana gitu, terus dia pemakai lagi pengen rehab itu yang berbayar.
karena prosesnya banyak untuk di rehabilitasi medisnya itu. Rehabilitasi nafsa ya, jadi ada asesmen. Jadi pertama itu di asesmen dulu, ditanyain, wawancara, terus nanti tes ini, terus nanti ada pertemuan-pertemuan yang membangun kepribadian dari pasien supaya benar-benar bisa meninggalkan lingkungannya, bisa berhenti dari nafsa tadi. Nah, sekarang peran pemerintah kota nih Dok, terutama khususan Dinas Kesehatan PPKB nih Dok, seperti apa nih Dok di lingkup kota nih? Yang pasti gini, kita aktif penyuluhan Mas, penyuluhan apa yang tadi tetap saya bilang ya, bahwa narkoba itu barang lama tapi tetap ada, selalu ada bahkan semakin banyak ya fenomenanya. Jadi kita tetap penyuluhan di sekolah-sekolah, di kelompok masyarakat RT RW gitu, kita bisa dimintain untuk melakukan penyuluhan narkoba. Jangan lupa bahwa kita juga mempunyai lapas kelas 1 ya, atau lapas pemuda itu. Itu memang lapas khusus narkoba. Jadi kita rawan sekali terhadap peredaran narkoba. Karena kita tahu bersama yang para pengedar itu juga banyak yang ada di dalam, dan mereka juga punya kaki tangan yang ada di luar ya. Terus kita juga melakukan pemeriksaan rutin, tapi ini kalau ada event ya seperti Nataru atau Idul Fitri itu di awak bus atau sopir atau kernetnya bus ya. Terus yang terakhir dengan adanya Perda nomor 12 tadi ya tahun 2024 ya, kita beberapa kali melakukan pemeriksaan narkoba, tes narkoba pada pegawai pemerintah Kota Madiun. Nah, ya, karena ada beberapa yang mengarah ke sana. Ada beberapa temuan yang mengarah ke sana. Jadi secara acak langsung Bapak Wali Kota, memang kami silent ya. Jadi secara acak Bapak Wali Kota meminta langsung ini segini gitu. Bahkan yang terakhir kami melakukan pemeriksaan di kurang lebih 120 atau 150 orang yang ada di salah satu OPD yang ada di Kota Madiun. Jadi jangan kira kita pegawai coba-coba dikit gak apa-apa, duit ada, TPP ini ya. Tapi kalau sudah kena seperti itu ya nanti akibatnya juga akan sama. Udah ya, terus kita menggandeng juga Yayasan Bambu Nusantara, terus Granat juga untuk kegiatan-kegiatan kami. Nanti sosialisasi ke sekolah-sekolah itu kami juga akan menggandeng kedua lembaga tadi yang memang bergerak di tingkat di bidang narkotika. Pendampingan penyalahguna nafsa kami juga punya dengan menggandeng salah satu dari yayasan tadi ya. Terus screening nafsa ya, jadi sekarang sudah mulai kita galakkan juga karena kita juga dimintain oleh di aplikasi Simkeswa, input di aplikasi. Ada aplikasinya tuh ini. Dari satu ya, Sinapsa yang integrasi dengan Simkeswa. Jadi ada screening nafsa, kita bisa pakai ASIS di sekolah-sekolah, di puskesmas juga. Terus yang terakhir VCT mobil dan screening untuk resiko tinggi pada jadi satu kolaborasi dengan sebelah, yaitu dengan HIV. Jadi kelompok resiko juga nih. Kelompok resiko. Kalau dari hasil temuan tadi screening kita menemukan mengarah ke beberapa pemakaian atau mengarah ke penyalahguna, nanti akan di asesmen. Di asesmen dipastikan dia penyalahguna atau tidak. Nah, itu tadi termasuk peran pemerintah Dok ya. Nah sekarang keluarga tadi juga sudah, sekarang perannya masyarakat nih Dok sekarang nih Dok. Nah ini untuk apa nih, mencegah atau waspada, warning nih di lingkungannya nih. Saya mau bahasa Inggris itu soalnya belibet saya Dok. Mau bahasa Jawa nanti kawan Diska nggak tahu nanti. Iya soalnya ini mendunia. Harus mendunia Dok. Peran masyarakat ya. Nafsa itu bukan tanggung jawab dari pemerintah saja. Jadi memang harus kita bergandengan tangan, bekerja bersama untuk pencegahan dan pengendalian nafsa. Jadi monggo jika masyarakat ada yang menemukan kejadian-kejadian barangkali tahu transaksi atau barangkali ada warung yang menjual rokok-rokok itu kadang-kadang kan disisipin Mas. Aku pernah dapat cerita itu
apa namanya, di salah satu SMK, warung dekat salah satu SMK di Kota Madiun, SMK swasta itu dia jual tembakau gorila. Nah, jadi ada aware di lingkungannya sendiri. Jika ada sesuatu yang tidak beres atau dirasa tidak beres, monggo bisa memberikan masukan kepada RT, RW atau kelurahan, sehingga nanti bisa di TL atau ditindaklanjuti atau dipastikan bahwa oh ternyata kecurigaannya tidak benar, atau oh ternyata iya itu sebagai salah satu sumber dari penyalahgunaan nafsu. Terus ya penguatan di keluarga, penguatan di keluarga bahwa apa ya itu tadi, jangan sekali-kali mendekati atau mencoba nafsa, khususnya bagi anak-anak. Nah, jadi itu ya kawan Diska. Contohnya apabila di lingkungannya, di warung atau apa, bener kedoknya warung nyung sewu ya, tapi di dalamnya ternyata menjual dan lain-lainnya. Nah itu kita sebagai warga, sebagai lingkungan itu harus awareness kita menjaga lingkungan kita supaya tetap aman, apalagi untuk generasi yang anak-anak remaja, nah seperti itu. Terus untuk itu Dok, terakhir nih mungkin untuk pesannya yang bisa disampaikan ke kawan Diska nih, nanti sama bisa di itu Dok, untuk di Kota Madiun nanti bisa di refresh lagi apabila ada teman-teman kawan Diska yang mau apa konsultasi atau apa itu IPWL. Nah tadi Dok. Ya. Jadi tetap say no to nafsa ya. Jangan coba-coba, jangan mendekati yang namanya nafsa, narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Atau lebih bingung, sesuatu yang menyebabkan ketergantungan udah jangan dicoba lagi. Tapi jika sudah ada sudah kecemplung titik atau pengen berhenti, itu monggo bisa datang ke IPWL yang ada di Kota Madiun. Untuk tempatnya Dok, puskesmas bisa tadi ada? Puskesmas kami sedang pengajuan Mas. Jadi saat ini PWL-nya ada di Yayasan Bambu Nusantara sebagai PWL Kemensos, sama BNN yang terdekat adalah Nganjuk. Sedangkan kalau untuk yang khusus yang perawatan metadon pakai jarum suntik tadi, itu monggo bisa ke RSUD Sudono. Nah, say no to narkoba. Say no to narkoba nih kawan Diska nih, pesannya yang garis bawahi di stabilo. Nah sudah pesannya pokoknya komplit ini, sudah di garis bawahi stabilo, sangat jelas sekali. Nah ada pertanyaan Kak Admin? Nah ini sebentar. Nah kalau tidak ada pertanyaan Dokter, terima kasih nih untuk sharingnya nih kepada kawan Diska di rumah. Nah ini materi yang sangat menarik nih, karena zamannya nih Dok, ini sudah gen apa nih Kak Admin ini? Gen Z apa gen apa ini? Nah itu jangan sampai terkena pengaruh buruk nih Dok. Nah seperti itu. Nah karena pesannya ini jangan biarkan narkoba mengendalikan kita, karena kita yang memegang kendali untuk masa depan kita sendiri. Nah terima kasih Dokter telah hadirannya. Baik kawan Diska, jangan lupa tetap stay di IG @promkes Kota Madiun dan subscribe channel kita @kawandiska5145. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.